Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam Injil hari ini Yesus mengarahkan teguran yang tajam kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka duduk di kursi Musa. Artinya mereka memang memiliki otoritas keagamaan. Namun Yesus mengungkapkan bahwa mereka tidak hidup sesuai ajaran yang mereka sampaikan. Mereka suka menuntut banyak hal dari orang lain, tetapi tidak menjalankannya sendiri. Yesus menunjukkan bahwa yang menjadi masalah bukan hukum Taurat, melainkan ketidaksesuaian antara kata dan tindakan, antara jabatan dan hati. Maka Dia berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudari, Yesus Kristus adalah Tuhan atas sejarah dan alam semesta. Namun Dia tidak mempertahankan kemuliaannya, melainkan mengosongkan diri, menjadi hamba dan mati di salib untuk kita. Inilah kebesaran sejati menurut Injil, bukan dalam status, gelar, atau jabatan, melainkan dalam kerendahan hati yang siap melayani. Kita seringkali tersinggung hanya karena harga diri kita dilukai sedikit saja. Tapi Yesus rela dihina, disiksa, dan dipaku di salib, bukan karena lemah, melainkan karena kasih dan kerendahan hatinya yang agung. Saudara-saudari, Yesus tidak menolak otoritas keagamaan yang sah. Ia justru berkata, turutilah apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan mengikuti perbuatan mereka. Mengapa? Karena otoritas sejati berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri. Para pemimpin umat, termasuk kita yang punya tanggung jawab di rumah, komunitas, sekolah, atau gereja, dipanggil untuk menjadi penghubung antara Allah dan sesama, bukan menjadikan posisi itu sarana untuk mencari hormat. Yesus adalah teladan pemimpin yang sejati. Ia tidak minta dilayani tetapi melayani. Ia tidak mengangkat dirinya tetapi mengangkat mereka yang rendah hati. Saudara-saudari, Yesus datang bukan untuk menghakimi tetapi membebaskan. Ia membebaskan kita dari dosa dan maut bukan dengan kuasa duniawi, melainkan dengan kerendahan hati seorang hamba. Kita pun dipanggil untuk mengalami kebebasan sejati, bukan bebas melakukan apa saja, tetapi bebas untuk memilih yang baik. Orang yang paling bebas bukan yang bisa hidup semaunya, melainkan yang sudah membentuk hati dan jiwanya dengan kebajikan, sehingga dengan sukacita ia memilih yang benar dan menjauh dari yang jahat. Namun kita sadar kita tidak bisa melakukannya sendiri. Maka marilah kita dengan rendah hati mohon rahmat Tuhan, agar kita mampu menjadi hamba-Nya yang setia dan pelayan sesama yang rendah hati. Saudara-saudari,
Yesus hari ini memberi kita standar baru tentang kepemimpinan, otoritas, dan kebesaran. Yang terbesar adalah yang paling rendah hati. Yang paling dihormati adalah yang paling melayani. Marilah kita belajar dari Kristus dan mohon agar kita dimampukan menjadi murid-muridnya yang sungguh rendah hati, yang tidak hanya tahu firman Tuhan, tetapi menghidupinya dalam tindakan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu